Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 melihat Facebook, melihat foto-foto di beranda. Yuk, jangan dulu mengantuk, karena saya, Suryanto, kembali menyapa. Ya, kali ini saya menyapa kalian dengan membawakan materi Matematika Peminatan kelas 11 semester 1. Dan kita masih membahas rumus-rumus trigonometri. Dan sekarang kita sampai pada materi bagian akhir, ya, saya padatkan ini, yaitu materi untuk rumus perkalian, penjumlahan serta selisih sinus dan kosinus. Dan untuk materi ini memang saya padatkan jadi satu karena rumus-rumus ini memiliki keterkaitan satu sama yang lain, ya, atau ada relasi, sehingga saya kaitkan saja sekalian, ya. Oke, bagaimanakah rumus-rumus tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. Matematika adalah sebuah kata yang saya maknai sebagai makin terlatih, makin tinggi logika. Ya, jadi semakin banyak kita melakukan latihan matematika, ya tentunya nanti akan semakin tinggi tingkat kemampuan kita untuk melogika setiap permasalahan yang akan kita hadapi. Ya, saya mengutip kata dari Galileo Galilei, ya. Jika saya mulai lagi studi saya akan mengikuti saran dari Plato dan mulai dengan matematika. Ya, jadi Galileo Galilei ini yang kita ketahui bersama-sama dia seorang ahli matematika dan fisika, ya. Ya, dia mengatakan bahwa untuk memulai belajar apapun, ya, mulai lagi studi apapun, dia lebih dahulu untuk mempelajari matematika, gitu ya, karena dia mengerti bahwa matematika itu banyak diaplikasikan ke setiap bidang studi yang lain, gitu ya. Ya, itu kenapa matematika itu penting. Ya, mari kita belajar matematika. So, let's enjoy the maths. Ya, kita ke rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya. Untuk rumus perkalian sinus dan kosinus, nanti ini diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengurangan antara dua rumus jumlah sudut. Ya, rumus jumlah sudut yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya yang kita gunakan untuk menemukan rumus perkalian, ya. Rumus yang pertama yang diperoleh dengan menjumlahkan, yaitu sin alfa plus beta dengan sin alfa min beta. Nah, seperti apa hasilnya? Mari kita hitung. Sin alfa plus beta itu kita ketahui itu adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta, ya. Nah, kemudian sin alfa min beta kita ketahui itu adalah sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Ini sudah kita temukan di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita jumlahkan kedua persamaan ini. Apabila luas kiri kita jumlahkan, maka menjadi sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Saya tuliskan seperti ini, ya. Kemudian sama dengan nanti yang ruas kanan ini, kalau kita simak ini ada yang sama, ya, bentuknya, yaitu ada kosinus alfa sin beta yang ujung belakang, ya. Ini juga ada kosinus alfa sin beta, ya. Ini berbeda tanda, ini positif, ini negatif. Maka kalau dijumlahkan maka akan habis, ya, karena dia sama berbeda tanda, ya. Dan kemudian tersisa adalah yang bagian depannya, yaitu sin alfa cos beta dan sin alfa cos beta pada persamaan yang kedua. Ini karena kembar dijumlahkan maka akan menghasilkan yaitu 2 sin alfa cos beta. Jadi kita peroleh untuk rumus perkalian 2 kali sin alfa cos beta itu nilainya sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta, ya. Yang dimaksud perkalian sinus dan kosinus itu yang bagian depan sini, ya. Kita ke rumus perkalian yang berikutnya, ya.
Untuk yang berikutnya, rumus yang kita peroleh dengan cara mengurangkan sin alfa plus beta dengan sin alfa min beta. Nah, akan jadi seperti apa rumus ini? Yuk kita bahas. Ya, untuk sin alfa plus beta sama seperti tadi, itu adalah sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya, kemudian kalau sin alfa min beta itu nilainya adalah sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kemudian kita kurangkan sehingga yang ruas kiri menjadi sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Seperti ini penulisannya ya. Dan yang ruas kanan bisa kita hitung ya, karena dia dikurangi maka yang bagian depan sini ya, ini sin alfa cos beta dikurangi dengan sin alfa cos beta kan sama nih, maka ini akan habis ya yang bagian depan. Kemudian tersisa yang bagian belakang, karena ini dikurangi dengan negatif jadinya plus ya, jadinya penjumlahan, maka ini artinya cos alfa sin beta nanti ditambah dengan cos alfa sin beta. Karena dia sama, maka kalau kita jumlahkan akan menjadi 2 kali cos alfa dikali sin beta ini ya. Jadi kita peroleh sekarang yaitu 2 kali cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Apabila kalian menghendaki ini tidak ada angka 2-nya, maka angka 2-nya bisa dipindahkan ke ruas kanan sehingga cos alfa dikali sin beta itu adalah sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta, kemudian dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, ini adalah rumus perkalian untuk yang perkalian yang kedua. Tadi yang pertama itu adalah sin kali cos, sekarang cos kali sin. Begitu ya. Yuk lanjut lagi, kita ke perkalian sinus dan kosinus. Sekarang kita akan mencari rumus yang ketiga ya. Rumus yang ketiga diperoleh dengan menjumlahkan yang kosinus alfa plus beta dengan kosinus alfa min beta. Nah, seperti apa jadinya? Mari kita cari ya, kita hitung ya. Ya, untuk cos alfa plus beta itu nilainya adalah cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta yang ini ya. Nah, sedangkan untuk cos alfa min beta itu berbeda tanda di tengah-tengah sini ya. Bentuknya masih sama, yaitu cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Setelah itu kita jumlahkan, maka yang terjadi adalah yang ini, yang ruas kanan masih tetap ditulis apa adanya, yaitu cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta seperti ini ya. Sedangkan yang ruas kanan nanti ada yang habis, yaitu karena dia penjumlahan maka yang habis adalah yang berbeda tanda ini ya. Ini negatif, ini positif. Ini yang ujung belakang kan sama, sin alfa dikali sin beta, ini juga sin alfa dikali sin beta, maka ini akan habis. Sehingga yang bisa kita hitung, kita jumlahkan yaitu bagian depannya sini ya. Karena ini sama atas dan bawah ini, yaitu cos alfa kali cos beta, ini juga cos alfa kali cos beta, maka hasil penjumlahnya adalah 2 kali cos alfa dikali cos beta. Sehingga kita peroleh sekarang untuk perkalian yaitu 2 kali cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Kalau kalian menghendaki bentuknya tanpa angka 2 ini, maka bisa ditulis menjadi cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta, kemudian dibagi dengan 2 ya, begitu ya. Tapi seperti ini aja sudah cukup ya, sudah cukup karena di buku juga dituliskannya bentuknya seperti ini ya. Ini adalah rumus yang ketiga ya. Sekarang kita masuki persamaan atau rumus perkalian ya. Sekarang kita masuki rumus perkalian sinus dan kosinus untuk yang terakhir atau yang keempat ya, yaitu rumus ini diperoleh dengan cara mengurangkan untuk kosinus alfa plus beta dengan kosinus alfa min beta. Yuk kita kurangkan saja langsung sehingga seperti ini
ya. Ini cos alfa plus beta masih sama, yaitu cos alfa dikali cos beta min sin alfa dikali sin beta. Untuk yang minus ini jadi plus ya, bentuknya sama ya. Ya, setelah itu kita kurangkan. Kalau kita kurangkan yang ruas kiri kita tulis apa adanya saja, sehingga menjadi cos alfa plus beta dikurangi dengan cos alfa min beta ya. Ini sama ya. Sedangkan yang ruas kanan ini ada unsur yang habis ya. Yang habis karena dia berupa pengurangan itu adalah yang tandanya sama ya, sama-sama plus ini ya. Berarti ini akan habis, yaitu cos alfa cos beta dikurangi dengan cos alfa cos beta. Nanti ini habis. Sedangkan yang ujung belakangnya atau suku terakhirnya ini min sin alfa sin beta dikurangi dengan sin alfa sin beta, maka nanti hasilnya menjadi dua kalinya ya, tandanya negatif, yaitu min 2 sin alfa dikali sin beta, sehingga kita peroleh rumus perkalian kosinus dan kosinus yang terakhir ini adalah bentuknya adalah min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta, begitu ya. Itu asal usul rumus perkalian sinus dan kosinus. Sekarang kita sudah dapatkan 4 rumus, silakan mulai dihafalkan. Baiklah, untuk lebih memahami tentang rumus perkalian sinus dan kosinus ya, mari kita aplikasikan rumus tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Saya berikan contohnya seperti ini ya. Hitunglah nilai dari sin 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat ya. Kita selesaikan ya. Untuk perkalian sinus 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat ya, ini akan kita selesaikan dengan rumus yang tadi kita temukan, yaitu yang ada min 2 sin alfa dikali sin beta ya. Itu nilainya sama dengan kan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta ya. Ya, karena di sini bentuknya di soalnya tidak ada angka min 2-nya, itu artinya min 2-nya kita pindah ke ruas kanan ya, menjadi pembagi. Jadi ini semua dibagi dengan min 2, atau dengan bahasa perkalian ini menjadi dikalikan dengan min setengah ya. Jadi nggak usah bingung ya, saya tuliskan di sini ada pengalinya yaitu min setengah ya. Kemudian untuk rumus yang perkalian sin dikali sin itu nilainya sama dengan cos min cos ya, sehingga bisa kita uraikan seperti ini, yaitu min setengah dikalikan cos 37,5 plus 7,5 derajat dikurangi dengan kosinus yang 37,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Apabila studinya kita hitung, maka bentuknya akan lebih sederhana seperti ini. 37,5 ditambah 7,5 itu kan adalah 45 derajat. Kemudian yang 37,5 dikurangi 7,5 itu adalah 30 derajat. Sehingga bentuknya lebih sederhana seperti ini, yaitu min setengah dikalikan kosinus 45 derajat min cos 30 derajat ya. Kemudian kita masukkan nilai perbandingan trigonometrinya. Untuk sudut ini kan sudah istimewa ya, bisa kita lihat di tabel ya, atau kalian sudah hafal ya, tinggal kita masukkan saja, yaitu bahwa cos 45 derajat itu adalah akar 2 per 2, sedangkan cos 30 derajat itu adalah akar 3 per 2 ya, sehingga menjadi seperti ini, min setengah dikalikan akar 2 per 2 dikurangi akar 3 per 2, sehingga bisa kita sederhanakan. Ini penyebutnya kita kalikan, yaitu 2 kali 2 itu kan adalah 4, sedangkan yang bagian atasnya ini negatifnya ikut yang ke atas ya, berarti min 1 kalikan akar 2 itu adalah min akar 2, dan min 1 dikalikan min akar 3 jadinya plus, itu plus akar 3. Ini hasilnya ya, sudah cukup sederhana, jadi nggak usah disederhanakan lagi. Oke, seperti itu ya.
Itu contohnya. Nah, sekarang ini buat latihan di rumah, silakan kerjakan. Hitunglah ya dari 4 cos 37,5 derajat dikali sin 7,5, ini derajat ya, maaf ini belum ada derajatnya. Oke, silahkan dicoba. Nanti bisa jawabannya di-upload di kolom komentar atau bisa kirimkan secara pribadi ke WA saya ya. Ya, selamat mencoba, selamat belajar. Baiklah, kita sekarang memasuki rumus jumlah atau selisih sinus dan kosinus ya. Untuk menemukan rumus jumlah atau selisih sinus dan kosinus ini ya, kita akan menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus yang sudah kita temukan barusan ya. Dan dengan cara modifikasinya, yaitu misalkan alfa plus beta sebagai X dan alfa min beta sebagai Y. Setelah itu, kedua persamaan ini kita eliminasi ya. Yang pertama kita jumlahkan, sehingga kalau dijumlahkan ini betanya akan habis karena ini sama besar dan berbeda tanda ya, sehingga ini akan habis. Maka yang bisa kita jumlahkan adalah alfa dengan alfa. Alfa ditambah alfa itu adalah 2 alfa. Kemudian yang ruas kanan itu X ditambah Y, yaitu X plus Y. Bila kita menghendaki bentuknya ini dalam alfa saja, maka duanya kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagi ya, atau bisa dituliskan seperti ini, yaitu setengah dikali X plus Y ya. Kemudian yang berikutnya kita eliminasi lagi. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi yang alfanya, sehingga kita gunakan pengurangan ya. Bila dikurangi maka alfanya akan habis, dan sekarang yang bisa kita jumlahkan adalah yang beta, yaitu beta dikurangi negatif beta kan jadi plus ya, plus beta ya, sehingga ini menjadi 2 beta, sedangkan ruas kanannya menjadi X min Y gitu ya. Kemudian apabila kita menghendaki dalam beta saja, maka duanya kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi pembagi, yaitu beta sama dengan setengah dikali X min Y ya. Setelah kita dapatkan alfa dan beta, kemudian kita bisa mensubstitusikan nilai alfa dan beta ke rumus perkalian sinus dan kosinus yang kita sudah dapatkan tadi ya. Misalkan saya masukkan ke rumus yang ini, yang 2 kali sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Kita ganti alfa dan betanya menggunakan bentuk yang ada variabel X dan Y nya ini ya, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini, yaitu 2 kali sin setengah X plus Y dikali cos setengah X min Y, itu nilainya sama dengan sin X plus sin Y gitu ya. Dengan cara yang sama ya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai alfa dan beta ke dalam rumus perkalian trigonometri yang barusan kita temukan yang lain, maka dapat diperoleh rumus seperti ini ya. Ada 4 rumus. Tadi yang pertama sudah kita contohkan, maka kita dapatkan rumus yang lain dengan cara yang sama, mensubstitusikan alfa dan betanya sehingga terbentuk rumus yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua ini sin X min sin Y sama dengan 2 kali cos setengah X plus Y dikali sin setengah X min Y. Sedangkan yang ketiga ini adalah cos X plus cos Y sama dengan 2 kali cos setengah X plus Y dikali cos setengah X min Y. Dan yang terakhir ini adalah cos X min cos Y, nilainya sama dengan negatif 2 sin setengah X plus Y dikali sin setengah X min Y ya. Demikianlah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Baiklah, untuk lebih memahami tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, mari kita coba suatu contoh permasalahan ya. Contohnya seperti ini.
Hitunglah nilai eksak dari sin 75 derajat min sin 15 derajat. Ya, kita kerjakan. Sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat. Nah, itu bisa kita kerjakan dengan rumus yaitu sin min sin 2 kosin ya. Ya, ini cara menghafalkannya seperti itu. Ini sudah saya ajarkan di kelas ya. Ya, sin min sin 2 kosin yaitu 2 cos setengah dikali 75 derajat plus 15 derajat ya. Kemudian dikalikan dengan sin setengah dikalikan 75 derajat min 15 derajat. Ya, setelah itu bisa kita sederhanakan untuk sudutnya ya. Ini kan kalau kita lihat ini 75 ditambah 15 itu kan 90 ya. Ini menjadi 90 di sini ya. Kemudian yang 75 dikurangi 15 itu menjadi 60 derajat. Setelah itu baru kita kalikan dengan setengah ya, sehingga menjadi lebih sederhana, yaitu 2 dikali cos 45 derajat merupakan hasil perkalian setengah dikali 90 ya. Kemudian dikalikan dengan sin 30 derajat, ini hasil yang belakang ini setengah dikali 60. Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ini tentunya kita sudah tahu ya, bahwa cos 45 derajat itu nilainya adalah akar 2 per 2, sedangkan sin 30 derajat itu adalah setengah. Maka tinggal kita kalikan, ini duanya bisa kita cancel ya, 2 yang depan dengan per yang ini kita cancel, sehingga bentuknya bisa lebih sederhana, yaitu akar 2 per 2. Nah, begitu ya, itu contoh soalnya ya. Sedangkan soal ini bisa kalian latihan sendiri dengan contoh soal yang lain ya, atau setelah ini saya berikan latihan soal ya. Ini latihan soalnya seperti ini, mirip dengan yang saya berikan tadi, yaitu hitunglah nilai dari kosinus 75 derajat plus cos 15 derajat. Silakan dicoba, nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar video ini ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Nanti setelah ini silakan mulai dihafalkan semua rumus yang sudah saya sampaikan ya. Untuk pintar matematika, kalian cukup menjadi pribadi yang super, yaitu suka pelajaran matematika. So let's enjoy the maths. Ya, ini adalah bagian akhir dari bab rumus-rumus trigonometri. Setelah ini silakan rumus yang sudah saya sampaikan dari video pertama sampai yang terakhir ini mulai dihafalkan ya, untuk persiapan nanti kalian menghadapi ujian semester ya, atau PAS, pilihan akhir semester. Semoga dalam PAS nanti kalian bisa meraih yang terbaik ya. Saya pamit, saya Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.